Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Abdul Qayyim beserta keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Ustadz dan keluarga Ustadz Tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya punya 3 anak. Anak pertama saya perempuan usia 11 tahun. Saya kadang merasa buntu bagaimana menghadapinya. Di satu sisi anak seolah ingin mengurus dirinya sendiri. Di sisi yang lain anak belum bisa sendiri saat benar-benar dibiarkan. Kadang-kadang timbul perasaan lelah, hampir putus asa. Salahkah jika saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya lelah, saya tidak tahu lagi harus bagaimana, aku pasrahkan kepadamu. Apa yang harus saya perbaiki dalam hal ini? Pada dasarnya kalau maksudnya konotasinya positif bisa-bisa aja. Saya pasrahkan ke kamu. Maka apapun keputusan dia, ya kita akan ikut. Nah terkadang kita suka berbeda dalam mentafsirkan pasrah gitu loh. Namanya pasrah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku, dan matiku aku tujukan kepada engkau. Jadi kalau Allah putuskan bahwa anak kita baru mendapatkan hidayah dan nurut di usia 30 tahun, ya udah kita terima dengan bahagia. Itu pasrah. Dan hadirin, saya lelah itu dalam konsep Islam itu pahalanya kecil atau pahalanya banyak. Mari kita simak sabda Nabi SAW. Inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Berarti saya lelah dalam beramal itu artinya saya dapat sedikit pahala atau saya dapat banyak pahala. Banyak. Kalau dapat banyak pahala, optimis apa pesimis? Optimis. Bahagia atau depresi? Bahagia. Nah berarti kalau arahnya kok kita jadi berpikir negatif, pesimis, terpuruk, ada yang salah dalam konsep kita. Karena kalau niat kita mencari wajah Allah, maka kita tetap optimis karena Allah mengganjar kita dengan banyak pahala. Dan harapan meraih wajah Allah tetap terbuka lebar. Karena berhasilnya kita melihat wajah Allah dan mendapatkan wajah Allah bukan dikaitkan dengan berubah atau tidaknya objek dakwah kita. Tapi itu berkaitan dengan keikhlasan kita sebagai pendidik dan sudah totalitaskah kita dalam mendidik. Sebagaimana Nabi Nuh yang sudah niat ikhlas dan totalitas, anaknya nggak mau ikut. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Dan bukan hanya tidak gagal, beliau masuk 5 besar Nabi dan Rasul terbaik atau yang biasa dinamakan dengan ulul azmi minar rusul. Jadi tetap semangat, ingat pahalanya, ingat Allah. Yang membuat kita lemes itu ingat makhluk.